Ya, teman-teman, hari ini tanggal 18 bulan 11 di penutupan market bagian pertama. Silahkan dibaca dulu teman-teman bagi yang baru masuk. Dan terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman yang baru subscribe. Apalagi yang sudah lama, teman sangat berterima kasih yang telah like, terus telah memberikan komentar positif gitu. Jadi kan teman-teman yang lain juga tahu. Terus yang telah men-share juga terima kasih ya. Apalagi yang mendoakan saya juga terima kasih. Yang memberikan thank gift super juga terima kasih. Semoga apa yang teman-teman berikan digantikan 10 kali lipat dan kembali lagi kepada teman-teman. Baik, langsung saja teman-teman ya. Seperti biasa, jangan beli saham di atas, belilah di bawah. Karena dengan beli di bawah, walaupun ke bawah lagi kita masih di bawah. Oke teman-teman ya, segitu aja cukup. Kalau trading itu santai ya teman. Kalau sore berarti ngeteh. Kalau pagi-pagi kita ngopi. Baik, kita lanjut teman-teman ya. Mulai dari IHSG kita. Masih teman-teman si Poren keluar ya. Kirain kemarin mau landai ya. Sekarang malahan lebih gede lagi. Keluarnya itu 1,054 triliun. Wah, gede itu duit teman-teman ya. Dan transaksi hari ini adalah siapa yang transaksi hari ini? Siap, berapa transaksi hari ini? Berapa triliun? 9,7 naik ya, 1 triliun ya. Kemarin 8, sekarang 9 ya. Tapi untuk transaksinya lumayan lah teman-teman ya. Terus apa aja yang dibuang sama Bandar Poren? Perhatikan siapa aja yang dibuang. Seperti biasa paling BBRI, BBCA, 4 bank itulah teman-teman ya yang suka dibuang itu. Ya BBRI itu kan, BBCA, siapa lagi? Porensel. Nah ini. Ya. Nah betul kan, BBRI, BBCA, Ado dibuang, Telkom, Telkom masih dibuang, BMRI, Dewa sudah dibuang lagi, Film, WNTR, MDKA, ISAT, CTRA, BRIS, Brand. Oh saya belum bikin ini ya, ISAT ya. Brand juga masih dibuang, BRPT masih dibuang. Jadi ini saham-saham yang harus bersabar. Oke teman-teman, langsung saja kita mulai dari TLKM. TLKM. TLKM ini informasinya tandanya sudah mulai hijau. Dan saya juga ada yang nyangkut di 364 tahun. Jadi banyak ada yang nyangkut, ada yang ngasih kabar ya. Nah ini udah mulai ke atas katanya. Betul, dia sudah mulai ke atas, tetapi Poren masih keluar seperti yang kita lihat tadi ya. Poren keluar 100 miliar. Dan Bandar Loka juga udah mulai keluar tapi sedikit. Nah kalau hijau ini kenapa mungkin pemaksaan diri untuk melakukan pembelian secara massal biasanya teman-teman. Wah ini di Batam, di Batam seperti itulah. Kalau mereka kuat ya nahannya ya mungkin keuntungan daripada Bandar Poren ngejual yang lebih enak di harga yang lebih tinggi daripada yang dia rencanakan gitu kan. Nah terus di sini juga terlihat jelas sekarang sudah mulai dia memberikan tanda mau ke arah sini kan, candle bullish teman-teman ya. Nah candle bullish inilah yang suka menjadi patokan saya ya. Ini kan belum dirubah. Tunggu sebentar teman-teman. Belum dirubah. Garis biru. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi menjadi patokan saya untuk menjadi dia harus ke sini. Kenapa? Karena ini adalah PR. Dia PR gap bawah. Nah, apakah saatnya cicil ya? Kalau mau cicil teman-teman silahkan aja, karena kalau Telkom ini kan sudah mulai di bawah ya. Kita cek dulu, nih agak lumayan telat ya. KM. Kita cek lagi untuk posisi untuk 1 tahunan dia lagi udah mantul ya. Kita lihat untuk 5 tahunan. Ya, dia udah mulai udah melebihi support selama 5 tahun, coba 10 tahunan.
Ya, ini sudah mulai di bottom teman-teman. Kalau dia malah sudah melebihi bottom teman-teman nih. Ini kan bottom di angka 2571, terus di sini angka 2538 ya, lebih sedikit lah kemarin itu. Nah, makanya teman-teman ini kalau saya sih masih dalam tahap konfirmasi. Kenapa? Karena si M410-nya masih di atas candle. Kalau semakin dekat ya mungkin akan menjadi perhatian. Nah, tapi kalau ini perhatikan aja. Tapi teman-teman juga kalau mau istilahnya mau ngambil, kan ini juga harga terendah juga kok teman-teman ya. Paling nanti dimainin sedikit lah gitu ya. Dia ke atas sedikit, ke bawah dikit, mungkin bisa ke area 2489 yang saya kayak kasih gariskan di sini ya. Di sini saya ekor hijau ya. Biasanya ekor hijau suka ke bawah lagi, cuman kalau teman-teman pingin nyicil ya cicil aja gitu kan. Kenapa? Karena penurunan di sini sudah tidak ada lagi, selama 10 tahun sudah tidak ada lagi penurunan gitu kan. Artinya di sini mungkin udah pantulan hijau, cuman si MA10-nya masih berada di bawah, di atas candle. Terus Poren itu sudah masih keluar, bandar lokal juga masih keluar. Jadi belum ada pungutan dari bandar Poren. Biasanya kalau Telkom, BBRI itu sinyalnya itu nunggu pungutan. Ada pungutan dari bandar Poren, cuman bukan Poren yang sesungguhnya. Kalau Poren sesungguhnya kan BK, ZP gitu kan, mungkin YU gitu kan. Ini kan masih BB juga, masih BB Poren cuman KTP-nya aja. KZ mungkin juga, RX juga, tapi RX sudah mulai masuk nih. Cuman yang besar-besar dananya masih pada keluar, kayak BK masih keluar gitu kan. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi nanti kita akan nunggu BK ini masuk secara besar-besaran, dan ini si candle diagramnya ini menyatakan hijau ya, baru mungkin bisa situ bisa memang agak tinggi dikit seperti biasa nih pas mantul gitu kan, suka agak tinggi dikit ya, cuman pungutan bandar Powernya sudah ada gitu kan. Ini juga sudah mulai ada pungutan bandar power, ini masih dalam pungutan bandar poren, tapi bukan bandar poren bandar poren KW lah itu ya. Nah, kalau bandar porennya semuanya si BK ini masih keluar. Makanya hati-hati juga teman-teman, soalnya sudah tidak ada tahanan lagi ya. Kalau sebut murah ya betul murah teman-teman, selama 10 tahunan ini adalah harga termurahnya ya teman-teman. Silahkan aja kalau mencil, silahkan mau average juga silahkan. Kenapa? Karena berdasarkan das ya sudah mulai ada potensi ke atas, tetapi secara MA dia belum. Kenapa? Dia masih ada di bawah candle. Terus secara pungutan juga masih pungutan bandar lokal, bandar foreign KW gitu kan, bukan bandar lokal kayak apa namanya si BK gitu ya. Tapi kalau udah pungutannya BB biasanya bagus teman, BB YU itu seperti di Goto kan, dia pungutannya keren banget kan BB. Makanya ini BB itu bukan daripada bandar Telkom gitu kan, tapi dia dananya gede. Nah, mudah-mudahan dengan adanya BB harus ada keseimbangan kan. Istilahnya foreign juga harus ngebanting ke barang juga, harus ada nerima. Kalau yang tidak ada nerima, siapa yang gitu yang punya duit gitu kan. Makanya BB itu walaupun dia bukan daripada bandar, tetapi BB adalah pemodal besar di sini gitu. Dia berani nampung, nanti juga pasti dibeli lagi sama si BK gitu. Makanya dia berani nampung walaupun orang di sini kelihatan keluar banget gitu, ternyata di balik yang keluarnya itu si BB itu nerima dengan baik. Ini bukan orang-orang wah retail katanya, bukan. Ini BB itu bagian daripada market maker gitu kan, dia bermodal besar gitu kan. Makanya diberi tanda seperti ini, walaupun si BK keluar tapi dia mampu selama 2 hari ini dia mampu nampung barang-barang daripada bandar, malahan dia bisa memaaf harga gitu kan. Nah, mudah-mudahan ini adalah pertanda dia mau ke atas ya. Sampai secara MA masih belum gitu, secara MA masih belum, MA-nya masih berada di atas candle ya. Oke, mungkin untuk Telkom seperti itu teman-teman. Ini harga terendah, kalau berdasarkan harga terendah betul. Terus tapi secara MA belum mencapai syarat untuk ke atas, karena ini mungkin bisa jadi ini adalah kenaikan sementara. Yang ketiga, bandar foreign masih keluar, tetapi ada tapinya. Ternyata dalam pembuangan bandar foreign itu ada bandar besar yang namanya si BB. BB ini adalah bandar besar yang bisa menampung atau menghajar atau yang menahan kekuatan daripada bandar foreign sesungguhnya gitu kan. Tetapi dia mampu bertahan gitu dengan dana yang besar. Kalau BB itu dananya besar teman-teman ya.
Nah, seperti itu teman-teman ya, silahkan teman-teman. Sementara ini kan kecenderungan bandar lokal dan pon masih jualan. Cuman di luar bandar itu ternyata si BB menyimpan dana besar untuk menampung barang-barang daripada bandar Poren. Lanjut ada Sido. Ini Sido nyangkut katanya di 630. Nah, untuk Sido perhatikan teman-teman ya, perhatikan masih MA10-nya masih di atas, karena walaupun tadi ada pungutan gitu ya dari bandar lokal. Perhatikan bandar lokal sudah mulai mungut. Selama kembali 2 hari kita akan lihat aja apakah mampu dia ke atas atau malah ke bawahin. Karena di bawahnya juga masih ada PR yang harus dikerjakan ya. Di angka 557 ada si ekor merah. Nah, dia juga udah menandakan muka atas di 606 ya teman-teman. Tunggu aja nanti putar balikannya yang baik ya. Ini kan masih dalam tahap penjajakan ya. Soal penjajakan, soalnya si MA10-nya masih mengarah untuk ke bawah gitu ya. Dan bandar Poren cenderung masih jualan, tapi bandar lokal sudah sedikit-sedikit sudah masuk. Cuman kemarin masuk juga 2 hari, 4 hari, ternyata keluar 2 hari dengan yang lebih besar. Tapi sekarang sudah ada pungutan lagi dari bandar lokalnya ya. Yang mudah-mudahan sih kalau bandar harusnya harus kompak, antara bandar lokal dan Poren harus kompak untuk mengangkat si Sido ini ya. Sido 3 itu apa 630 ya. Nyangkut di 630. Di mana sih dia? Di area sini ya. Area sini dia. Santai ya teman-teman kalau area sini ya. Saya aja mau ke 700-an kok, tenang aja. Ya, untuk Sido tenang aja, tapi kalau mau average ini kan udah 500 tebal, masih 500 tebal ya. 500 tipis lah. Di kemarin tuh udah mulai mendekati 500 tipis ya. Jadi 550. Kalau dia kalau mau nyicil mah silahkan aja teman-teman ya. Kalau nyicil mah santai, kalau nyicil mah mungkin bisa ke arah 534 atau enggak mungkin ke arah 492, karena di sini masih terlihat jelas dia mau ke bawah ya. Ini bisa suatu saat ataupun dalam waktu dekat ya. Ini saya doanya juga belum terlihat, soalnya di sini juga bisa menandakan akan ke bawah di 566-nya ya. Untuk tanda ke atasnya sudah ada gitu, cuman tinggal ke bawahnya aja pantulannya ini belum yang pas gitu. Kalau pantulannya kemarin pantul di 558 aja set 58. Nah, ini sebelumnya masih menuju ke bawah ya. Terus pungutan bandar Poren juga belum ada, hanya bandar lokal sekarang yang memuat, yang mudah bisa nahan ya. Terus ada RCCC. Ini apakah untuk swing bagus katanya? Perhatikan teman-teman untuk RCCC. Nah, perhatikan untuk 10 tahun dulu biar jangka panjangnya dulu ya. Dalam jangka panjang dalam posisi tinggi dan kemarin sudah mencapai over value. Artinya apa? Masih mahal dan sekarang lagi dibuang ke market. Lagi dibuang teman-teman ya. Perhatikan nanti aja, kalau mau swing nanti aja. Setelah penurunannya signifikan, ini juga mereka juga akan meninggalkan PR nih untuk kenaikannya. Tapi tunggu aja, ini belum ada konfirmasi, juga sedikit lagi dead cross. Kalaupun ada balikan hanya sedikit aja. Berapa persen penurunannya nih? 36% ya, harus ditahan betul ya. 38% ditahan, 40% ditahan. Apakah untuk swing bagus? Saya pikir sih ini masih dalam kemahalan teman-teman. Lebih baik nanti teman-teman ini juga memang betul ini lagi menuju ke atas. Ada beberapa kali ke atas. Kemarin overvalue di angka 569, sekarang harganya 384. Ya tunggu aja teman-teman. Di sini juga ada tanda-tanda kenaikan ya, penurunan ya ke arah 274 ya. Di sini ada enggak ada penanda penurunan? Nah, di sini juga ada untuk si ekor hijau juga ada. Ini sebiasa. Kita gedein dikit. Aman. Bentar ya, saya cek dulu. Ini aman, set aman. Cenderung aman ya. Wah, di bawah di 108 ada. Nanti aja teman-teman, kalau mau ngambil mah nanti aja lah gitu ya. Ini soalnya udah masih tinggi harganya teman-teman, masih tinggi nih. 1 tahunan coba lihat.
Tuh ya, masih tinggi. Ini lagi di masa penurunan. MA10, MA10 juga masih berada di atas candle, dan sedikit lagi dead cross. Dead cross itu perpotongan antara MA10 dan MA20. Nah, nih, dikit lagi dead cross. Walaupun di sini ada penahanan tapi dalam posisi turun, teman-teman ya. Untuk RCCCC lebih baik tahan dulu, teman-teman, jangan ngambil dulu. Kenapa? Ini dalam posisi mahal, terus dia lagi menuju ke bawah. Ya, walaupun bandar foreign sih masih banyak, jangan ngambil risiko, teman. Betul, dia mau ke arah atas lagi, cuman jangan ngambil risiko karena foreign sudah mulai jualan ya, sedang diterima sama bandar lokal, mungkin mau ditukarkan. Oke, kalian kemarin ngambil bandar foreign, saya yang nerima sekarang. Nah, bisa jadi seperti itu ya, tapi tetap harus hati-hati, teman-teman. Kalau sudah yang tinggi seperti ini, lebih baik teman-teman tunggu aja di bawah ya, karena udah mencapai over value-nya. Lebih baik nanti tunggu di bawah di area 23 227, mungkin agak murah dikit kalau mau di angka 11144. Seperti halnya kenaikan, teman-teman, sebagai pembeli juga kalau mau beli ya sabar, tunggu aja dulu ya, tunggu saja dulu. Ini soalnya jangan menangkap sesuatu yang lagi terjun bebas ya, suka agak sakit kalau udah ketangkap seperti itu. Mutu, ini Mutu Agung. Mutu Agung dalam posisi seperti apa? Kita lihat. Nah, Mutu Agung sudah mulai di kemarin tanggal 15 ya, pas banget di harga di apa namanya, di garis ini, teman-teman, di garis. Tapi dia candle bullish, ditutup dengan candle bullish lagi, artinya sebenarnya mau ke sini lagi nanti, cuma saya hapus lah, biarin aja dulu ya. Ya juga masih candle juga masih di bawah MA10. MA10 masih di atas candle, cuman kemarin sempat ada pengambilan dari bandar foreign ya, 15 November. Smart Money juga sudah mulai masuk, terus si bandar lokal juga sudah mulai masuk. Apakah petanda ke atas? Bisa jadi, cuman ini masih ada di 67-nya, di satu lagi ya. Satu lagi kan 67 ya. Ya, satu lagi. Ini mudah-mudahan 67-nya kalau masih ada di bawah, teman. Hati-hati ya. Ada PR di 52, teman-teman, maka biarin aja dulu lah. Jangan ngambil kesempatan. Walaupun foreign istilahnya ke atas, ini mungkin kenaikan sementara ya, tapi ternyata PR-nya masih ada di angka 52. Nih, 52 masih ada PR. Kenapa? Di sini si ekor hijau ya, ekor hijau biasanya suka kembali lagi ke bawah ya. Ini juga ya, mudah-mudahan sih karena ke bawahnya pakai candle hijau lagi gitu ya, baru diangkat ke atas lagi. Mungkin itu pertanda kenaikan sedikit, ambil aja ya. Oke, teman-teman, untuk Mutu seperti itu ya. Terus untuk MD tidak ada kenaikan ya, tidak ada keterangan, cuma MD aja. Nanyain MD bagaimana? MD target saya belum tercapai juga, bulan 9 tanggal 23 ya. Malahan nih udah mau ke atas di 203, dikebawahin lagi dengan seekor dan si kepala kembar. Sekarang lagi ke bawah, biarkan saja lagi ke bawah. Bandar foreign lagi ngejual, bandar lokal lagi ngebeli. Cuman ya MD sekarang, teman-teman, lihat ini bid dan overnya jarang-jarang ya, mungkin lagi dipermainkan dulu. Lebih baik teman-teman tahan aja dulu MD itu ya, karena dalam posisi ke bawah. Tanda-tanda kenaikan kemarin sudah dibahas waktu tanggal 23-nya ya. Coba lihat MD, posisi MD di mana? MD posisi walaupun murah, teman-teman ya, dalam 1 tahunan rumah, coba 10 tahunan dalam posisi murah juga. Jadi tidak pernah dijual di harga mahal sampai ke over, tapi hanya di harga tengah aja. Percobaan 1 kali 2 kali berhasil, cuma nyentuh, ini yang ketiga kali. Nah, apakah bisa keempat kali? Bisa, atau harus turun ke bawah kali ini, teman-teman ya, ke angka istilahnya ke angka under value-nya ya, kemurahannya banget. Ini harga murahnya di 110, harga murah bangetnya di angka 77. Nah, ini dalam posisi ke bawah, maka hati-hati. 112-nya sudah terlihat di situ, akan ada penurunan. Terus di angka 86 juga sudah terlihat di situ batas untuk penurunan yang wajib. Nah, juga sih ada, teman-teman nih. Ini wajib untuk diturunkan ke angka 77 ya. Kalau sudah mendekati 77 dan terlepas dari 77, mungkin teman-teman bisa mulai lihat dan perhatikan nanti MA10-nya sudah mulai di bawah candle. Oke? Untuk MD seperti itu. Naik. Ini naik.
naik terus ya, naik terus. Nah, naik terus, bagaimana kabar dari saya teman-teman? Ini kan saham IPO. Ini saham IPO harus dibahas. Saya harus tahu dulu ini berapa sih jumlah saham yang sudah beredar, yang apa namanya, yang masuknya gitu ya, waktu IPO-nya berapa gitu sahamnya. Nah, ini teman-teman sudah naik berapa persen ya, hati-hati aja. Ini bagus juga tarikannya, dari di bawah langsung tarik lagi ke bawah atas ya, keren banget ya. Ini Bandar Poren hari ini masuk teman-teman. Siapa yang masuk? Ada IP Poren masuk. Untuk domestiknya CC. Ini bagus juga teman-teman. Yang masuknya si Poren masuk. IP masuk 52.000 lot. AK, ZP, YP, YU ini bagus yang masuknya teman. Yang keluar sedikit domestik. Cuman ya kalau udah begini ya hati-hati aja teman-teman. Scalpingan aja. Ini Poren sudah masuk hari ini 2,1 triliun, maaf 2,1 miliar. Poren si itu keluar, siapa si Bandar Lokal keluar. Nah, nanti ini harus dihitung. Kalau saya sih udah ketinggian, biarin aja lah. Kalau mau scalpingan aja, ingat hukum scalping apa? Beli hari ini harus jual hari ini juga, dalam keadaan untung sama rugi. Kalau mau swing tunggu aja di bawahnya. Ini juga gap-gap seperti ini ya pasti ke bawah lah teman-teman. Saya harus lihat si Y-nya teman-teman, buat baru 91 masih ada kesempatan lah ke 100. Cuman lebih baik teman-teman swing, bukan swing apa namanya, scalping aja untuk naik ini. Biarkan aja dia naik ke atas langit, biarin. Ya, catatan dari saya ternyata si Bandar Poren masuk hari ini ya dengan ngambil 2,1 miliar. Yang lumayan lah 2,1 miliar untuk besok mungkin jualan. Cuman ini bantingannya keren ya, dibawa ke bawah ke atas, keren ini. Ini mirip waktu si ada manuver ya, si saya manuver seperti ini nih. Wah, dia sampai hijau dia. Nah, seperti itu naik teman-teman. Lebih baik scalpingan aja, walaupun Poren sekarang lagi mengambil. Cuman teman-teman tetap harus hati-hati karena ini saham IPO. Lebih baik scalpingan aja. Terus ada MLPL nanya ini gini, apakah bandar asing yang mengendalikan? Kita lihat di sini teman-teman, MFPL ini dikendalikan sama siapa? Perhatikan ketika dia akumulasi tanggal 5 ya, cenderung turun. Nah, dia waktu kenaikan ternyata asing ngejual betul. Nah, sekarang lagi turun lagi, dia akumulasi lagi. Kalau dia ada kenaikan penjualan besok, berarti fix dia yang naikin adalah bandar asing, dikendalikan sama bandar asing. Kenapa? Jadi si bandar asing akumulasi di arah sini, contohnya gitu ya. Nanti ketika maaf harga kan dia bikin pemicu, ternyata kan dia nanti dimakan gitu sama bisa bandar lokal ataupun bisa retail, akhirnya habislah jualan di atas. Nah, mungkin seperti itu teman-teman. Artinya ini siapa yang makan dan siapa yang dimakan teman-teman. Kalau pengendali ya tetap yang punya kendali itu tetap yang punya emiten ya, tetap yang punya. Yang paling banyak barang itu ya sebagai rajanya. Siapa yang punya barang paling banyak barang? Ya punya emiten lah gitu kan. Kalau punya emiten tapi santai dia mah gitu kan. Udah biarin aja kalau yang udah kaya mah gitu kan. Kecuali kalau si pemilik emitennya ikut jualan, nah itu yang bahaya, biasa-biasa dibanjiri barang di pasar gitu kan. Nah, sebenarnya teman-teman seperti itu. Jadi untuk yang pernah saya bilang bahwa MFPL ketika dia tektokan di antara berapa nih, 169 sampai 1121, apabila tidak jeblos berarti dia lagi mau menuju ke atas. Apa penyebabnya? Karena tektokan ketika dia jual ngambil di bawah, ketika ke bawah ngambil, terus ketika ke atas dia jualan, tapi ketika ke bawah lagi diambil lagi sama Poren. Jadi 3 hari ini ternyata Poren lagi ngambil dari tanggal 14 ya, 3 hari 14, 15, 18. Sini ada si AK, ada si CC ya, bagus. Terus si bandar lokalnya jualan. Nah, itu mungkin pertanda betul kalau besok istilahnya si ada kenaikan dan barang lokal beli terus jualan si Poren, berarti betul itu bukan dikendalikan sebagai teman-teman, sebagai penggerak aja. Kalau pengendali mah ya secara umum ya sebenarnya punya emiten gitu ya. Cuman yang menggerakkan aja ya di sini yang menggerakkannya adalah bandar Poren ya. Soalnya ketika dia Poren ke atas, si bandar lokal yang memaaf harga tapi beli daripada bandar Poren gitu. Mudah-mudahan besok kejadian lagi ya. Ini kan si bandar lokal ngejual ke Poren kan. Nah,
Sekarang kan lagi dibeli nih sama Poren ya. Nah, nanti ada pemicu, nanti yang makan si bandar lokal ya, seperti itulah teman-teman. Cuman sekarang teman-teman sudah mulai pada ngambil juga gitu kan. Maka teman-teman sih kalau salah seperti ini, kalau saya melihat seperti ini ketika dia tektokan seperti ini, ya mudah-mudahan sih bisa ke atas lagi ya, bisa menuju ke target ketiga saya gitu kan di angka 290. Ya tinggal besok aja kalau dia jeblos 121-nya gitu sampai ke angka ini ya, dia fix mau turun. Tapi kalau dia masih bikin tektokan di antara 172 sama 118, itu mungkin akan ke atas. Karena apa? Si bandar Poren lagi akumulasi di daerah atas gitu kan. Biasanya kalau akumulasi atas ya cenderung dia mau ke atas, biasanya seperti itu ya. Nah untuk MPFA seperti itu teman-teman ya, karena yang ditanyakan seperti itu. Kita lihat WIPI bukan WIP, WIPI 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 diturunin, ada si kepala candle, si kepala kembar, artinya mau ke bawah tapi masih belum kejeblos. Ada pungutan dari bandar Poren, dan bandar Poren sudah mulai mengut. Target saya di 508 belum terpenuhi, biarin aja. Bandar lokal cenderung jualan ya, mudah-mudahan sih dia ditahan di antara 406. Andaikan dia jualan 406 gak lewat aja, maksimal ke angka sini nih, ke 353 kan di sini lumayan, support lumayan di sini ya. Andaikan dia ke 5 berapa tadi? 353 ya. Ada dia ke 53 dia jeblos ya, mungkin akan ke bawah. Cuman kalau dia saya dua atas dan sekarang sini udah mulai ada si kapal kembar ya, kemarin ya, artinya diturunin dikit ya, mungkin ke arah 406, jeblos 96 mungkin akan ke bawah. Cuman pertanda kenaikannya ada, sana si Poren sudah mulai akumulasi, kemarin jualan di harga tinggi gitu, tapi ditahan sama dia, akhirnya sekarang dibeli lagi, dan si bandar lokal ngejual. Nah kita lihat sekarang siapa yang ngambil. Domestiknya ada si XA, si Porennya siapa yang ngambil? AK ya, lumayan ya, AK sama C sama Z sama TP ya, walaupun BK jualan ya. Kecenderungan ke atas ada kecenderungan ke atas teman-teman. Kita perhatikan WIPI ini mau ke arah mana. Posisi, lihat posisi WIPI. Kalau yang baru berlima teman-teman harus memperhatikan. Nih untuk 10 tahunan dia lagi menuju ke atas ya, dia lagi menuju ke atas. Nah ini kalau untuk 1 tahun udah over value, makanya kalau yang 1 tahunan teman-teman ya lebih baik teman-teman tahan aja dulu untuk beli, soalnya lagi menuju ke atas. Kecuali teman-teman punya strategi ya, sekarang itu yang dari bawah aja lah, ini dari bawah lagi menuju ke atas teman-teman, bisa angka ke 600 ini teman-teman ya. 5 tahunan bisa ke angka 600 juga, sama aja targetnya ke 600 aja, jangan jauh-jauh ya. Nih 600 juga sama. Kalau saya nggak jauh-jauh teman-teman, 508 aja. Mudah-mudahan ke tembus ya, mudah-mudahan ketembus. Saya pikir sih kalau dia emang tektokan aja, hanya tektokan mungkin jangan sampai jeblos 406. Kalau 40602 lebih dikit aja mungkin itu sebagai gebragan gitu ya. Karena si MA10 juga masih di bawah candle, atau MA12 juga masih di bawah candle. Artinya cenderung ke atasnya ada. Cuma sekarang juga si akumulasi si bandar Poren juga sudah ada ya. Ini masih ada, jadi si bandar Poren ngambil setelah buangan habis, ngambil, nah, terus kemarin jualan, ada yang ngambil lagi hari ini ya. Mudah-mudahan si WIPI menuju ke atas ya. Kalau dia naik turun kita tidak bisa memprediksi teman-teman untuk kenaikannya gitu kan. Cuman tanda-tanda akan ke atasnya ada, tanda-tanda ke bawah juga ada. Cuman itu yang bisa saya punya ya teman-teman. Besok naik mah kayak dukun, atau saya bukan dukun teman-teman ya. Nah teman-teman udah tanda-tanda, nah mau dapat tanda-tanda nggak ada gap nih, bumi itu ada gap nih, bumi ada gap gitu kan. Apakah akan ke atas? Perhatikan di sini, ini kan ada gap juga. Nah ini tanda-tanda ke atasnya ada. Apakah keuangan akan ada? Iya, di sini ada si ekor merah. Nah ekor merah itu harus ditembus, apakah dalam waktu cepat ataupun lambat gitu. Persoalan dia naik di antara sini silakan terserah banget, tepati tanda-tanda kenaikan sudah ada gitu. Sini gap harus diselesaikan, di sini juga gap harus diselesaikan. Jadi cenderungan kalau dia tektokan di antara sini dan tidak jeblos terlalu dalam sampai ke angka 121 ya, mungkin dia akan ke atas. Karena apa? Karena dia jualan di atas, akumulasi atas ya. Sekarang kan bandar lokal kemarin jualan nih, jadi area merah ini jualan, teman merahnya jualan nih. Cuman dia tidak dijebloskan ke bawah kan, jualan hanya cenderung di area-area atas aja. Tetapi per hari ini si bandar lokal Poren beli si AK
18,7 miliar. Ya buat apa kalau dapat dana segini kalau tidak mau jualan? Beli sekarang ya jualannya harus di harga tinggi, gak mungkin di harga rendah gitu kan, kecuali si Bandar BK tetap kelihatannya dia jual di rendah padahal dia punya average gitu kan. Karena makanya kecenderungan teman-teman, kenapa kalau yang di bawah kalau BK yang memimpin suka ada shadow ke bawah. Nah itulah tanda-tanda si BK itu average teman-teman ya, seperti itu teman-teman ya. Target kelima ini target sunnah saya ke 199. Kalau bumi ada kecenderungan ke atas ya, beda dengan dewa ataupun apa satu lagi ya yang sudah ketinggi itu ya. Kalau bumi mah itu ada kecenderungan ke atas teman, kecenderungan ke atas. Cuman ya kalau yang baru masuk ya teman-teman perhatikan aja, ini juga 10 tahun lagi posisi murah. Udah posisi murahnya sudah terlewati, tinggal sedikit agak murah. Sedikit agak murah menuju ke harga tengahnya gitu ya. Tapi kalau 1 tahunan udah over ini. Ini udah over teman-teman. Artinya yang jarak pendek ya udah take profit harusnya ya. Jangka 3 tahunan juga dalam posisi mahal, cuman untuk 10 tahunan dalam posisi murah. Artinya apa? Teman-teman dipersilahkan untuk menyimpan agak lama kalau dia terjadi ke bawah lagi gitu kan. Nah, kecenderungan naiknya ada teman-teman sampai ke angka 215 atau enggak ke angka 332 gitu kan. Saya aja 199 targetnya. Nanti kalau udah tercapai target kita bikin lagi target yang baru. Nah seperti itu teman-teman ya. Kalau bumi masih ada kesempatan ke atas, cuman kalau dewa BWRM ada kesempatan tinggal sedikit lagi. Kalau bumi masih gapnya masih tinggi gitu ya, range untuk kenaikannya masih ada. Nah seperti itu teman-teman. Jadi untuk bumi lagi diakumulasi sekarang sama Bandar Poren hari ini. Cuman hati-hati kalau yang mau ngambil ya hati-hati aja, karena sudah lumayan tinggi gitu harganya ya. Ini bagus, yang di bawah ya tahan aja teman-teman ya. Sampai kapan? Sampai cuan. Sampai teman-teman membuktikan. Teman-teman silahkan, ada cara take profit tuh di video saya, cara menjual saham. Coba aja teman-teman cari di video saya, ada cara-caranya. Nah jadi kita teman-teman untuk bumi itu sekarang lagi diakumulasi sama Bandar Poren. Bandar Poren cenderung masih ada di dalam, tapi bandar lokal sekarang jualan. Tinggal tunggu bandar lokal ngambil, karena pengambilan harus kompak antara bandar lokal dan Poren. Oke, mungkin segitu aja teman-teman yang bisa sampaikan. Nanti kita akan ulas lagi teman-teman ya. Oke, segitu aja.